Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah, bertemu lagi di podcast RSUD Kisah yang edukatif, inspiratif, dan informatif. Bersama saya kali ini Rizky akan menemani narasumber kita pada kali ini Dr. Diana Papayungan, spesialis kesehatan jiwa. Halo sahabat kisah, apa kabar? Sehat selalu ya? Baik dok, jadi pada podcast kali ini kita akan mengusung tema waktunya memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja ya dok, karena Betul. kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober 2024. Bagaimana dok? Siap untuk berbagi ilmu dengan sahabat kisah semua? Siap. Baik dok. Sahabat kisah, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang Dr. Diana, bahwa Dr. Diana ini adalah andalan Kota Depok ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi selain melayani polipsikiatri yang ada di RSUD kita, ternyata Dr. Diana ini juga ikut berkontribusi untuk uji kompetensi pada ASN Kota Depok. Bahkan Dr. Diana juga menjadi juri psikologi di pemilihan Duta Pariwisata atau yang kita kenal sebagai pemilihan Abang Empok Kota Depok ya. Betul. Ya, jadi sangat banyak sekali pengalamannya ya dok. Iya. Jadi di RSUD Kisah ini kalau nggak salah sudah 15 tahun ya dok ya. Betul. Dan Ya. bahkan memulai sebelum buka rumah sakit kisah sebenarnya. Oh gitu ya dok ya. Jadi udah banyak sekali pasien yang telah dilayani oleh Dokter Diana ya dok ya. Iya, Kalau boleh diceritakan sedikit dok, pasien dokter itu kebanyakan dari kalangan atau berasal dari mana ya dok ya? Baik Mbak Rizky ya, kalau ditanya bahwa pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit kisah itu dari kalangan mana dan dari mana, kalau kalangan mana berarti menunjukkan status sosial ya. Kalau Ya. dari mana berarti dari mungkin asal atau apakah orang kantoran atau orang rumahan. Nah, semuanya bisa berimbang sebenarnya. Betul, ya. Justru kalau saya boleh katakan bahwa pasien-pasien yang datang ke kita itu, rumah sakit kisah itu adalah usia produktif. Nah, ini dia yang kita sangat konsen ya, karena usia-usia produktif itu adalah usia-usia ya penerus bangsa sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa jangan stigma terhadap psikiater, jangan stigma terhadap pengobatan gitu loh, karena semua jenis gangguan jiwa apapun itu bisa diobati. Seperti itu. Dan kalau boleh kita simak ya, definisi kesehatan mental menurut WHO itu dikatakan bahwa syarat seseorang itu disebut sehat jiwa atau sehat secara mental, status kesehatan mentalnya baik ketika ada 3 poin ya. Ini sahabat-sahabat kisah ini boleh menyimak ya, bahwa seseorang dianggap sehat secara mental atau secara jiwa ketika pertama orang tersebut bisa sejahtera secara psikologis ya. Yes. Kalau selama ini kita mengira bahwa kita sejahtera ketika kita punya uang, tapi Betul, sejahtera secara psikologis maksudnya bahwa walaupun kita serba kekurangan ya, mungkin juga hidup sehari-hari itu ya kembang kempis istilahnya ya, tapi ada aja ya, namanya juga kita manusia itu pasti selalu ada. Kita semua kepercayaan pasti yakin ya bahwa hidup ini pasti akan berjalan. Tentu ada yang di atas ya dok, bersyukur ya dok ya, intinya seperti itu. Jadi walaupun ada masalah, namanya masalah kan selalu ada ya Mbak Rizky ya. Pasti dok. Bukan aja orang-orang yang di bawah yang punya masalah, orang yang punya segalanya juga punya masalah, cuma masalahnya mungkin berbeda. Nah, ketika orang punya masalah, baik masalah finansial maupun yang lain, tapi dia bisa sejahtera terus secara psikologis. Nah, itu disebut bahwa orang itu seperti itu. Nah, bukan hanya satu. Yang kedua adalah ketika orang itu ya produktif ya.
Kalau orang produktif itu apa? Bagaimana? Kalau orang produktif itu ketika misalkan kita yang bekerja tidak sering bolos ya, kita bisa maksimal bekerja dan kita punya hasil, kita bisa seperti kita di rumah sakit ini kita betul-betul bisa membantu direktur kita untuk bagaimana untuk memajukan rumah sakit ini seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah yang produktif lain pada orang-orang misalkan anak sekolah. Anak sekolah kan produktif itu tidak hanya berarti bekerja, tapi anak sekolah itu disebut sehat mentalnya juga ketika dia semangat untuk sekolah. Ya, Dok, betul, Dok. Sebaliknya, ketika ada anak-anak sekolah yang malas ke sekolah, banyak alasan, orang tua harus hati-hati. Jangan-jangan dia sudah produktivitasnya sudah menurun ya. Yang ketiga lagi, ya ini yang paling penting dan jarang sekali orang rasa aware ya, jarang banget orang mensadari, yaitu bahwa ketika kita bisa berarti atau berguna bagi komunitas kita, bagi orang lain, nah itu penting banget ya. Jadi rupanya kita ini disebut sehat jiwa ketika tiga hal itu. Kita bisa sejahtera secara psikologis, kita produktif dan kita berarti bagi orang lain. Untuk komunitas. Artinya jangan kita hidup egois. Kita tahu ada orang yang kita perlu bantu, tapi kita cuek gitu. Harus peduli lingkungan, peduli sesama. Nah itu rupanya seperti itu. Nah, pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ya, saya nggak katakan sakit jiwa ya, nggak pernah dikatakan mental illness. Yang tepat adalah mental disorder. Karena disorder, ya, Dok. Disorder itu kan gangguan ya. Karena memang pada orang gangguan jiwa itu nggak ada yang sakitnya, nggak ada seperti sakit fisik, ada nyeri atau di mana ya. Tapi yang terganggu adalah ada yang disebut neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu adanya memang di otak kita ya. Nah, peran neurotransmitter di sini yang paling penting. Nah, pada orang-orang yang mengalami mental disorder, nah biasanya terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu alasan diberikan obat. Jadi kadang-kadang orang datang ke saya itu berobat itu, "Dok, kenapa sih harus pakai obat?" Nah, saya jelaskan seperti itu. Dan pengalaman saya, Mbak Rizky ya, pasien kita itu banyak loh yang benar-benar compliance minum obatnya itu cukup tinggi ya. Kita lihatnya dari kunjungan lama yang udah bertahun-tahun. Biasanya kan kalau udah terjadi perbaikan, mungkin mereka mengatakan bahwa sudah sembuh. Tapi kalau istilah kita itu remisi ya, artinya berkurangnya gejala sampai hilang gejala. Tapi mereka tetap mau mempertahankan pengobatan karena sangat sudah menyadari, karena sudah dijelaskan bahwa alasan minum obatnya seperti itu. Nah itu yang menurut saya perhatiin ya, pasien-pasien kita yang datang ini kontinuitas minum obatnya itu benar-benar terjaga karena mereka sangat pahami gitu loh. Jadi memang penting pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien bahwa pentingnya minum obat itu seperti apa. Nah, supaya mereka tetap bisa menjaga kesehatan mentalnya. Nah ini seperti penting banget ya, Dok ya. Seperti judul kita ya, bahwa bagaimana menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental itu sebelum orang mengalami gangguan dan ketika dia sudah menjaga gangguan, menjadi gangguan, sudah mendapatkan gangguan ya harus tetap dipelihara supaya tetap bisa produktif, ya kan? Bisa sejahtera secara psikologis dan bisa berguna bagi sesamanya itu. Ya, Dok ya. Baik, Dok. Nah, tadi ya, Dok ya, jika seseorang misalnya tadi merasa mentalnya sudah terganggu, Dok, apakah harus langsung ke psikiater, Dok, atau bagaimana, Dok, langkah-langkahnya untuk mengatasi hal tersebut gitu, Dok? Mungkin kita menemui teman kita atau saudara kita, itu bagaimana, Dok, untuk langkah-langkahnya? Ya, ini juga yang dengan berkembangnya sosmed ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang itu saya perhatiin ya, anak-anak masyarakat umum dan anak-anak Gen Z ya sekarang ini ya. Gen Z itu malah justru mereka sangat aware dengan kesehatan mentalnya. Jadi mereka kadang-kadang bahkan malah datang ke dokter psikiater itu dengan self diagnosis. Jadi dia mendiagnosis sendiri. Jadi udah sadar gitu ya, Dok. Karena kan sekarang kan sosmed banyak yang banyak para psikolog, para psikiater yang memposting
seperti itu ya, gejala-gejala seperti itu, atau mereka sendiri membaca di Google. Jadi banyak pasien saya yang datang, dok kayaknya saya gangguan panik deh, gejalanya gini. Jadi sudah sadar sendiri kalau sudah sadar, tapi bahaya juga tersebut. ketika dia self diagnosis. Nah, kalau Mbak Rizky menanyakan bagaimana caranya, ketika Anda ya, ketika sahabat-sahabat kisah itu merasa bahwa oh something, ada sesuatu yang ada di dalam diri saya, atau membaca postingan ternyata hampir mirip dengan kondisi kamu, segera datang ke psikiater atau ke psikolog dulu ya, atau ke psikiater. Kalau saya selalu bercanda sama pasien saya, kadang-kadang mereka nanya, apa sih bedanya psikiater dengan psikolog? Saya bilang gini, kalau psikiater itu kan dokter plus psikolog juga, karena kita juga dasarnya kita belajar juga psikologi gitu. Nah kalau psikolog, ya psikolog beda jurusan ya, kami dokter terus selalu seperti itu. Tapi yang paling beda hakikinya adalah mereka kan kadang-kadang menganggap bahwa oh kalau ke dokter psikiater itu kita dikasih obat, belum tentu. Ada juga pasien saya yang cukup saya berikan psikoterapi gitu loh. Jadi cukup dengan konsultasi saja sebenarnya cukup gitu. Kalau memang kita menganggap bahwa oh ini belum perlu minum obat gitu loh. Nah, saya selalu bercanda gini, mana saja kamu mau ke psikolog atau mau ke psikiater, tapi kalau ke psikiater ibarat buy one get two gitu. Terus ditanya apa maksudnya? Maksudnya kalau misalkan memang seseorang itu sudah memang terganggu, sudah terdiagnosis, sudah gejala-gejalanya udah komplit untuk menegakkan sebuah diagnosis, itu bagi psikiater pasti langsung dapat dan langsung diberikan pengobatan. Nah, kalau para psikolog yang menemukan, yang harus merujuk lagi ke dokter psikiater tentunya kan, karena kan kompetensi mereka ya untuk disorder ya memang harus diberikan obat, jadi ya memang harus dokter. Nah itu seperti itu. Nah satu lagi Mbak Rizky, sebenarnya itu Kemenkes nggak kurang loh memberikan ada alat ukur SRQ namanya, SRQ ada 20. Jadi SRQ itu self reporting questionnaire. Jadi ada berupa kuesioner yang bisa diisi sendiri dan bahkan bisa lewat link ya. Nah sebenarnya seluruh Indonesia itu ada ya. Jadi Kemenkes itu menyebarkan semua dinas kesehatan masing-masing kota, masing-masing kabupaten ya, di seluruh provinsi di Indonesia itu sebenarnya harusnya kalau memang itu berjalan, menurut saya kita bisa men-screening orang-orang yang memang punya resiko tinggi untuk mengalami gangguan mental ya, karena dengan SRQ itu akan terdeteksi dengan melihat scoringnya ya, ada ketentuan scoring sekian, oh ini sudah harus ke psikiater. Nah itu sebenarnya seperti di kita kan Mbak Rizky udah pernah jalani ya. Nah, itu berupa screening, bukan berarti kalau udah skornya tinggi sudah langsung terdiagnosis, enggak, harus konsultasi lagi seorang psikiater yang menentukan oh ini apakah sudah komplit untuk terdiagnosa sebagai gangguan mental, atau kalau memang baru bercirikan atau biasanya kita lakukan psikoterapi namanya. Karena ingat Mbak Rizky ya, barangkali orang melihat psikiater itu hanya dikasih obat, padahal modalitas seorang psikiater memberikan pengobatan itu selain obat-obatan, kalau memang jika diperlukan untuk menetralkan neurotransmitter tadi itu juga psikoterapi sebenarnya, seperti yang diberikan oleh para psikolog ya. Jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya dok ya, dari Kemenkes sudah mengeluarkan screening tersendiri dengan link sendiri. Nanti kita bisa share ke sahabat kisah. Jadi kita bisa mengisi di manapun sahabat kisah berada. Ya, jadi di situ sudah ada hasilnya ya dok ya, dan dirujukan ke vaskes terdekat. Nah, gini Mbak Rizky, kalau nggak salah ya, yang saya tahu, yang saya pahami, karena kebetulan juga di daerah saya itu saya ikutan untuk men-screening gitu ya, seperti itu. Jadi setiap kabupaten kota itu lewat dinas kesehatan itu diberikan barcode. Nah, begitu barcode di apa namanya? Link di scan, lalu dia isi sendiri, namanya self reporting, lalu rupanya ini langsung link ke dinas kesehatan setempat. Baik dok. Jadi
sangat rahasia ya teman-teman kisah Ya, ya. Jadi kalian nggak usah ini. Yang penting usah khawatir nama ya, Dok, jelas ya. kalian, alamatnya. Jadi ketika itu masuk di Dinkes, itu kan mereka ada datanya. Oh ini ada si A dari Sawangan sekian. Oh ini scoringnya udah tinggi. Oh, Biasanya gitu ya, Dok, ya. lewat puskesmas setempat, misalkan pas puskesmas Sawangan, si petugasnya bilang, mereka datang menyampaikan untuk oh ini udah perlu. Nah seperti itu. Begitu canggihnya kan Mbak ya? Ya, luar biasa ya, Dok, ya. Adalah Untuk kemajuan kita ya. Nah, namun persoalannya apakah kita Dilaksanakan. sadar ya dilaksanakan Iya. untuk Iya, ya kita mendukung program dari Kemenkes tersebut ya, Dok ya. Gitu. Kalau kita sudah ya. Alhamdulillah Ya. sudah, Dok. Jadi kita Oleh Mbak setiap Rizky. tahun di screening untuk setiap tahunnya ya, Dok Iya, ya. iya, Baik. Nah, Dok, kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa menjaga kesehatan mental kita di tempat kerja nih, Dok? Karena kan pasti banyak sekali ya, Dok ya, cobaan, ujian gitu kan. Entah itu di tempat kerja sendiri ataupun di rumah, di lingkungan sekitar kita juga, Dok. Betul, betul. Jadi bagus sekali pertanyaannya Mbak Rizky ya. Karena ketika kita datang bekerja ya, kan belum tentu diri kita aja yang kita bawa, ya kan? Pasti dengan segala macam perasaan kita, pikiran kita, ya kan? Ketika ada terjadi segala sesuatu di luar rumah, ya, di luar kantor, di rumah, misalkan ada konflik-konflik dengan istri atau dengan anak atau siapa aja di luar ini kita ya, atau konflik dengan diri kita sendiri, ada loh Mbak, namanya konflik dengan diri sendiri. Oh, gitu ya, Dok, artinya kita sendiri, bukan orang lain. Nah itu pasti kan kebawa nih ke apa namanya, tempat kerja ya, Dok kerja. ya. Jadi otomatis pasti kita nggak bisa maksimal dong ya. Iya, Akhirnya betul, kita Dok. kurang produktif, Kurang produktif, ya kan? betul. Nah kalau pertanyaannya bagaimana sih kiatnya? Pertama ya, udah bagus banget yang kita lakukan di RSUD Kisah ini dinakodai oleh Mbak Rizky ya, untuk men-screening semua petugas karyawan gitu ya. ya, Dok, Nah, dari screening tersebut yang mana yang berisiko tinggi, yang mana perlu dikonseling, yang mana perlu ini. Nah, itu salah satu. Tapi yang kedua juga adalah kita selalu harus memberikan edukasi ya, karena belum tentu mereka juga jujur ya memberikan apa yang menjadi konflik-konfliknya gitu ya. Nah, betul, Dok. tapi yang saya mau kasih tahu ya bahwa sekarang ya tidak bisa dipungkiri kejadian-kejadian kayak kasus pinjol, judi online. Sedang marak ya, Dok ya? Sangat marak, KDRT. Itu yang betul-betul selama saya jadi psikiater ya, saya berpraktek di era sekarang ini dengan kapan mulai pinjol-pinjol itu? Banyak banget pasien-pasien yang bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu ya, Dok ya, di media sosial ya, kita lihat gitu. bunuh diri, kemudian bullying. Dan akar dari KDRT juga sebenarnya kalau saya lihat ya, banyak yang akhirnya terjadi KDRT karena ya masalah itu. Ada seorang ibu yang mengatakan bahwa setiap saya tegur suami saya pasti dapat bogem mentah gitu loh. Nah itu juga perlu ya, mudah-mudahan aja ya kita karyawan kisah itu nggak ada yang seperti itu ya. Tapi ini saya ngomong secara umum bahwa jangan dilupakan itu harus kita benar-benar bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat luas untuk bahwa ada loh ancaman seperti itu. Artinya gini, ketika kita mendengar berita KDRT bahkan perselingkuhan ya kan, harus kita berpikir mesti ada sesuatu nih dalam relasi keluarga antara suami dan istri. Ya mesti ada psikopatologinya, istilahnya ya. Psikopatologi itu ada gejala-gejala yang mengarah ke situ ya, apakah itu di karakternya, kepribadiannya yang memang sudah terganggu. Karena gangguan jiwa itu tidak hanya yang gangguan jiwa apakah depresi atau schizofren, tapi ada juga loh namanya gangguan kepribadian. Ada. Gitu ya, Dok, ya. Pernah dengar namanya NDP? NDP apa itu, Dok? Narcissistic ya, D-nya disorder personality. Jadi gangguan
kepribadian yang narsisistik. Pernah tahu namanya narsisistik? Ya dok, Apa tuh? seperti kita menyombongkan atau ini diri sendiri gitu ya dok Iya, ya? iya. Kadang-kadang kan gini, kalau orang foto-foto gitu selfie, Ya, narsi, selfie, padahal itu sebenarnya bukan itu maksudnya. Nah, narsisistik itu, gambaran orang narsisistik itu adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya terbaik, terpintar, terjago dan lain-lain. Nah, bisa dibayangin nggak, Mbak, kalau dia seperti itu, entah itu suaminya seperti itu, istrinya kasihan, ya kan? Atau istrinya seperti itu, suaminya kasihan, anak-anaknya juga kasihan. Selalu salah, selalu dia yang benar. Terjadilah pertengkaran, konflik, berujung KDRT, lalu berujung ke perceraian. Nah itu, jadi itu ya. Jadi jangan pikir gangguan jiwa itu hanya depresi, skizofrenia, ODGJ, tapi ada loh yang namanya gangguan personality. Khasnya orang disebut gangguan kepribadian ketika orang di sekitarnya udah terganggu, dia nggak merasa dirinya gangguan gitu loh. Misalkan orang yang narsisistik, biasa aja dia, tapi orang sekitarnya itu, apalagi kalau misalkan pimpinan nih yang punya NDP, kasihan dia anak-anak buahnya, bisa masing-masing. Dan banyak yang akhirnya anak buahnya itu, orang di bawahnya itu gitu ya. menjadi gangguan psikosomatik. Pernah dengar psikosomatik? Iya. Psikosomatik itu gangguan psikologis sebenarnya, tapi gejalanya pada fisik. Nah, pasien-pasien yang psikosomatik ini, sahabat kisah juga harus tahu ya, bahwa banyak sekali justru pasien-pasien psikosomatik itu larinya ke dokter penyakit dalam dulu, ke dokter saraf, istilah saya keliling dunia perpolian atau dokter shopping. Setelah diperiksa nggak ada apa-apa, lalu dokternya, teman sejawat itu bilang, saya rujuk ya ke dokter psikiater. Marah pasiennya, loh emang gue gila gitu. Itu yang terjadi. Jadi makanya memang harus kita giatkan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, itu harus memang kita giatkan terus, kampanye terus untuk stop stigma tentang gangguan jiwa. Jangan menilai negatif tentang gangguan jiwa, jangan menilai negatif psikiater, jangan menganggap psikiater itu dokter ahli orang ODGJ. Enggak ya. Kalau kalian mau produktif, kalian mau benar-benar sehat jiwa atau mentalnya menurut WHO itu, sebelumnya kamu harus datang. Seperti itu ya. Jadi selain kesehatan fisik juga kita harus menjaga kesehatan jiwa ya dok ya. Iya, semua. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ke dokter psikiater itu tes kesehatan mental itu hanya apakah gangguan jiwa apa enggak, tapi banyak. Ya, makanya kan anak-anak yang mau CPNS ini banyak kan, ya, harus diujikan kesehatan mentalnya, dan MCU kita kan laris ya. Ya, nah, seperti itu ditangani oleh dokter psikiater. Jadi jangan stigma ya ke dokter psikiater, jangan anggap bahwa dokter psikiater itu hanya dokternya ODGJ ya. Justru ke psikiater itu bagaimana untuk kamu bisa nggak ya. Nah, pengalaman saya lagi nih ya, nggak apa-apa ya lama-lama ya. Oh ya, silakan. Terutama anak mahasiswa, banyak banget di saat-saat menjelang mau skripsi, banyak yang stres banget sampai mereka bisa bertahun-tahun tidak menyelesaikan. Hanya karena beberapa pasien saya yang gini, dok gimana caranya, aku begitu membuka laptop udah aku gemetaran, udah seperti itu. Apalagi kalau ketemu dosen yang killer gitu ya dok ya, kita bisa sebenarnya bilang sih bukan dokter killer juga ya, nggak mesti juga ya. Kadang-kadang mahasiswa itu hanya persepsinya aja yang menganggap si dosen itu killer. Kalau menurut saya sih ya, mungkin ya relasinya, interaksinya yang kan ada orang yang selalu overthinking aja kan, dosen saya galak, padahal mungkin enggak gitu. Jadi persepsi dari diri kita sendiri itu yang harus kita tangani, sahabat kisah ya. Itu bagian dari kesehatan mental, Mbak. Iya gitu ya. Itu yang bisa kita jaga supaya kita sehat selalu fisik dan mental kita gitu ya dok. Dan tujuannya sesuai judul, waktunya memprioritas kesehatan mental di tempat kerja, ya tujuannya supaya kita produktivitas karyawan kita meningkat ya.
jangan sampai menurun seperti itu. Nah, kalau produktivitas kita meningkat, pasti ya tempat kerja juga kita cuan katanya. Ya betul. Iya. Cuannya semakin banyak ya dok ya. Baik. Nah sahabat kisah, kita telah simak pembahasan kita pada podcast kali ini ya. Jadi kita tetap semangat ya, harus bisa mengelola kesehatan kita untuk bisa lebih produktif di tempat kerja. Menjaga kesehatan mental. Ya, jadi mungkin ada pesan dulu dok sebelum kita tutup podcast kita dok. Baik ya, sesuai dengan judulnya ya, menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu dengan tema bahwa waktunya kita memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Tetapi sebaiknya jangan hanya di tempat kerja, di rumah kita juga, Ya, di lingkungan kita juga ya seperti itu. Tapi khusus di tempat kerja ya, sahabat kisah jangan stigma ya. Stigma itu maksudnya anggapan negatif terhadap psikiater atau psikolog gitulah ya. Karena justru ketika kamu mengalami hal-hal yang tidak menyaman, entah itu relasi hubungan dengan orang lain atau masalah pekerjaan kurang mulai tidak konsentrasi atau nggak betah atau apa, segera ya kalau perlu ya coba bisa gimana caranya ya SRQ itu bisa diinikan ke masyarakat ya? Ya, mungkin lewat sosmed kita nanti ya, kali ya bisa ya. Bisa di-share lewat sosmed kita, Ya, ada itu. barcode dan Barcode-nya. link bit.ly-nya dok. Ya, itu tapisan pertama namanya screening ya. Seperti itu kalau malu untuk datang langsung seperti itu. Ya, betul, tapi yang dok. saya utamakan itu jangan stigma, itu aja sih. Ya, jadi stigma negatif kalau misalnya konsul ke polipsikiatri itu ODGJ atau misalnya memiliki gangguan kesehatan jiwa gitu ya dok ya. Jadi kita harus mengelola kesehatan mental kita mungkin lewat konsul di polipsikiatri gitu ya dok ya. Saya mau tambahkan lagi Mbak. Gimana dok? Pasien-pasien kita yang ODGJ yang orang katakan schizofren itu mereka sudah rata-rata sudah bisa bekerja loh, tapi bekerja informal. Ya, bekerja informal itu ya jadi Gojek, jadi tukang parkir, jadi jualan online, dan mereka menghasilkan uang minimal 1,5 sampai 2 juta loh, coba. Ya kan? Ya, ternyata tidak membatasi untuk kita produktif gitu ya dok karena ya. mereka sadar betul untuk berobat, akhirnya ya terjaga kesehatan mentalnya, akhirnya mereka produktif, ya kan? Betul. Produktif, menghasilkan duit kan. Ya. Jadi sahabat kisah jangan stigma ya, jangan takut ya, jangan menganggap wah gangguan jiwa itu seperti kutukan atau apa, enggak ya. Benar-benar itu sebuah sama dengan penyakit lain, tapi tempatnya aja berbeda ya, gangguannya aja di tempat mana. Kalau fisik kita misalkan di jantung atau di mana, kalau yang ini terganggunya itu keseimbangan zat kimia otak. Nah itu memang harus diberikan obat Ya, supaya seimbang lagi. Nah karena ketidakseimbangan itu sehingga terjadi gejala-gejala seperti misalkan halusinasi ya, dengar suara-suara atau merasa curiga terus. Nah seperti itu, banyak hal-hal, atau ya itu psikosomatik itu gitu. Baik dok. Itu ya. Jadi walaupun kita mungkin sudah didiagnosa ada gangguan kesehatan mental ya dok ya, seperti banyak artis sih dok ya, tapi mereka tetap bisa produktif ya dok ya, seperti itu. Nah bagaimana caranya? Nah itu tadi bisa konsul atau berobat ke ahlinya gitu boleh, ya dok ya. Kalau kamu udah merasa nggak nyaman nih, saya nggak produktif nih, saya nggak bisa konsentrasi nih, saya kok nggak sejahtera secara psikologi, saya suka cemas terus, saya suka susah tidur, saya overthinking, saya kok banyak banget penyakit saya ya, sering-sering ke IGD gitu ya, karena sesak napas, kayak panik gitu loh ya, yang banyak disangka sakit jantung, sakit apa, padahal sebenarnya punya psikosomatik. Segeralah datang ke polipsikiatri Rumah Sakit Kisah. Baik, luar biasa sekali ilmu dari Dr. Diana. Terima kasih dok atas kehadiran dan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kisah semua ya. Ada kata-kata kehidupan itu seperti awan.
jadi tidak selalu cerah. Kadang ada hujan gitu ya dok, badai. Kita bisa pakai payung atau jas hujan. Memang payung atau jas hujan itu tidak bisa menghentikan hujan teman-teman. Tapi kita bisa lewati memakai payung atau jas hujan itu sampai ke tempat tujuan. Baik, demikian sahabat kisah podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.